Suatu malam di rumah sederhana Abu Nawas, istrinya sedang kebingungan. Kayu bakar habis dan api untuk memasak pun padam. Lalu, sang istri pun pergi menuju kamar untuk menemui Abu Nawas. Suamiku, kayu bakar di dapur habis. Aku tidak bisa memasak malam ini. Baiklah istriku, tunggulah di rumah. Aku akan pergi ke hutan untuk mencarinya. Setelah itu Abu berpamitan dan memeluk istrinya sebelum pergi menuju hutan. Di tengah hutan, Abu mulai memotong kayu besar menggunakan kapak tua miliknya. Namun tiba-tiba ia mendengar suara aneh yang berasal dari semak-semak. Lalu Abu mulai menelusuri jalan untuk mencari sumber suara aneh itu. Dan akhirnya Abu menemukan sebuah goa besar yang tersembunyi di balik semak-semak. Wah, ini tempat apa ya? Sepertinya sangat misterius sekali. Seketika dari dalam goa muncul sosok ratu cantik dengan mahkota berkilau, senyumnya memikat. Pengunjung malam ini, kau datang ke tempatku. Datanglah lebih dekat. Jangan takut. Wahai ratu yang anggun, apa gerangan yang membuatmu menyingkap kegelapan gua ini sendirian di malam hari? Pengunjung yang berani. Aku hanya menanti sesuatu yang pantas muncul dari kegelapan malam ini. Kalau begitu, aku merasa beruntung bisa menjadi tamu pertamamu malam ini, Ratu. Tapi, apa yang sebenarnya kau nantikan dari kegelapan itu? Kau benar. Tamu pertama selalu istimewa. Sayangnya, aku bukan menanti teman. Aku menanti santapan. Dan malam ini, kelaparan membuatku tak sabar lagi. Wahai Ratu, jika rasa laparmu begitu besar, silakan nikmati santapanmu. Tamuku yang manis. Kau tak tahu, malam ini, aku lapar sekali. Dan kau akan menjadi santapanku. Hahaha. Sekejap mata, pesona Ratu lenyap, dan dari tubuhnya yang anggun, muncul sosok ular raksasa hijau yang menakutkan. Bersiaplah. Malam ini, aku akan merasa kenyang. Karena aku akan memakanmu sekarang. Abu Nawas pun diam terpaku, jantungnya berdebar kencang. Di hadapannya, ular raksasa itu menatap tajam, mulut terbuka siap menyerang. Rasa takut menyergapnya seketika. Tanpa pikir panjang, Abu langsung berlari secepat mungkin, meninggalkan kegelapan hutan dan ular di belakangnya. Namun ular raksasa itu langsung mengejar Abu Nawas. Matanya menatap tajam dan tubuhnya meluncur cepat mengintimidasi di antara pepohonan gelap. Di part sebelumnya, Ratu berubah menjadi ular raksasa dan mulai mengejar Abu, dan kini kisah menegangkan itu berlanjut. Tanpa sempat berpikir, Abu berlari sekencang-kencangnya. Sementara ular raksasa itu mengejarnya dengan buas, semakin dekat, semakin menakutkan. Hahaha, kau tak akan bisa lari. Tamuku yang manis. Malam ini, aku yang menang. Tiba-tiba tubuh Abu tersedak kuat dalam lilitan ular raksasa, panik dan terjepit, tak berdaya menghadapi makhluk mengerikan di hadapannya. Akhirnya, tertangkap juga kau tamuku yang manis. Dan seketika, muncullah sebuah ide cerdik dan cemerlang dari kepala Abu Nawas. Wahai Ratu, jika saat ini engkau menelan aku, kelak pasti akan menyesal. Bijaksanalah sebelum terlambat. Apakah maksudmu, wahai tamuku yang manis? Mengapa aku akan menyesal bila menelanmu sekarang? Wahai Ratu, karena kau pasti kesepian selalu sendirian di dalam goa itu, kebetulan aku punya kenalan Raja Ular. Kalau mau, akan kukenalkan padamu sekarang juga. Seketika, sang ratu melepaskan lilitan mematikan itu, seolah terhenti oleh kata-kata Abu yang penuh keyakinan. Lalu, sang ratu pun berubah lagi menjadi wujud cantiknya, matanya berbinar penuh penasaran dan antusias. Benarkah? Jika begitu, aku akan sangat menunggu pertemuan itu. Benar, wahai ratu yang anggun. Aku akan kembali segera, membawa sang Raja Ular yang sangat tampan untuk menemuimu. Baiklah, aku akan menunggumu dengan sabar, wahai tamuku yang manis. Abu tersenyum hangat sambil berpamitan kepada sang ratu. Dengan langkah mantap, ia beranjak pergi, meninggalkan ratu yang menatapnya penuh perhatian di tengah hutan malam. Dan Abu berjalan pulang sambil tersenyum licik, puas karena berhasil menipu sang ratu. Sesampainya di rumah, Abu pun menenangkan dirinya sejenak, lalu menjelaskan semuanya kepada istrinya. Dengan wajah tenang dan penuh keyakinan, ia menceritakan pertemuannya dengan ratu, ular raksasa, dan bagaimana ia berhasil selamat dari bahaya malam itu.
Istrinya mendengarkan dengan cemas namun penuh perhatian, sambil sesekali mengangguk, merasakan campuran lega dan kagum atas keberanian suaminya. Lalu sang istri memeluk Abu dengan erat. Lega rasanya melihat sang suami kembali dengan selamat. Sementara itu, di hutan sang ratu tetap menunggu, namun Abu tak pernah datang. Dengan kecerdikan dan keberanian, ia berhasil selamat dari bahaya. Kadang, akal dan kecerdikan lebih kuat daripada kekuatan sendiri. Itulah pelajaran dari kisah malam itu. Di part sebelumnya, di tengah hutan sunyi, Ratu Ular masih menunggu. Namun Abu Nawas tak kunjung datang. Senyum menanti pun perlahan memudar, berganti murka yang membara. Kemana lelaki itu? Bukankah ia berjanji akan kembali membawakan Raja Ular? Kesabaran Ratu Ular habis. Ia sadar telah ditipu mentah-mentah. Berani sekali dia menipuku. Aku akan mencarinya sampai dapat. Keesokan harinya, sang ratu pun turun ke pedesaan dengan menyamar menjadi seorang gadis remaja. Tuan, pernahkah kau melihat lelaki bergamis biru muda dan sorban biru muda polos? Ya, aku tahu dia. Lelaki itu bernama Abu Nawas. Ia tinggal di ujung desa bersama istrinya. Sang ratu mengucap terima kasih dan langsung pergi menuju rumah Abu Nawas. Hatinya kini dipenuhi amarah. Niatnya hanya satu, membalas dendam. Kali ini, lelaki itu takkan lolos dariku. Sementara itu, Abu Nawas yang tak sadar sedang dicari, hidup tenang bersama istrinya. Alhamdulillah ya suamiku. Hidup kita damai dan tenang sekarang. Namun sebentar lagi, bahaya itu akan datang menghampiri mereka berdua. Akhirnya kutemukan kau juga. Lelaki bercambang jelek, kau akan merasakan akibatnya. Karena sudah menipuku. Melihat gadis itu, Abu pun heran siapa gadis remaja yang berdiri di hadapannya. Wahai gadis muda, siapakah engkau datang sambil marah-marah kepadaku? Haha, aku lupa menunjukkan wujud asliku kepadamu. Lihatlah baik-baik. Seketika, gadis remaja itu diselimuti cahaya magis. Dan wujudnya berubah menjadi ratu cantik penuh aura tegas dan memikat. Lelaki bercambang jelek. Sekarang kau pasti sudah ingat kan? Siapa aku sekarang? Abu dan istrinya pun terkejut. Ternyata yang dihadapannya itu adalah sang ratu. Wahai ratu yang anggun, maafkan aku karena telah menipumu. Aku sungguh menyesal membuatmu marah atas perkataanku. Tiada maaf bagimu, lelaki bercambang jelek. Bersiaplah, aku akan memakan kalian berdua sekaligus. Dengan perlahan sang ratu pun mengubah wujudnya lagi menjadi seekor ular besar. Kau akan membayar dengan nyawamu. Lelaki bercambang jelek. Dan untuk pertama kalinya Abu kehilangan akal cerdasnya. Karena melihat istrinya sangat ketakutan, tak ada lagi muslihat. Abu seakan menyerah pada nasib. Ya Allah, ampunilah aku, maafkan aku, karena telah menipu seseorang hingga membuat seseorang marah. Lindungilah aku dan istriku dari bahaya. Tiba-tiba, sebuah asap putih datang tak terduga di tengah-tengah mereka. Dan muncullah sesosok jin bertanduk dengan wajah tenang dan bijak. Cukup, hentikan Ratu Ular. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti mereka. Dengan munculnya jin bertanduk yang berwibawa, bahaya sejenak tertahan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya. Di part sebelumnya, dua kekuatan sakti bertemu di halaman rumah Abu Nawas. Hentikan langkahmu, Ratu Ular. Aku tidak akan membiarkan kau menyakiti mereka berdua. Namun Ratu Ular tak sudi dihalangi. Menjauh, jin tua. Urusanku hanya dengan manusia itu, bukan denganmu. Pertarungan pun tak bisa dihindari. Kalau begitu, kau akan melawanku dahulu. Tiba-tiba, sang ratu pun langsung bergerak ke depan untuk menyerang sosok jin itu. Dan sang jin, dengan sikap tenangnya mulai mengeluarkan aura magis berwarna biru. Sang ratu mencoba menyerang jin itu. Namun sang jin menangkisnya. Dua kekuatan gaib pun saling berbenturan, mengguncang tanah dan udara. Dan di sisi lain, Abu Nawas memeluk istrinya dengan sangat erat, menjaganya dengan sepenuh hati. Suamiku, apakah kita akan baik-baik saja? Tenanglah wahai istriku, kita pasti akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Dalam hatinya, Abu tahu cara terbaik melindungi keluarganya. Istriku, masuklah ke dalam rumah. Kunci pintunya rapat. Jangan keluar sebelum aku memanggilmu. Abu menyingkirkan kegelisahan istrinya agar ia selamat dari bahaya. Lelaki bercambang jelek. Kau takkan lolos kali ini. Bersiaplah. Namun jin bertanduk menjaga garis depan dengan gagah berani melindungi Abu. Ratu Ular,
Sekarang akulah lawanmu, bukan manusia ini. Aku akan menjaganya. Baiklah, aku akan memusnahkan kalian berdua sekaligus. Ratu ular membuka mulut lebar, lalu semburan racun hijau pun meluncur ke arah mereka. Lalu dengan cepat sang jin menggerakkan tangannya dan membuat perisai biru bercahaya untuk menangkis racun itu. Namun udara dipenuhi asap beracun, membuat mereka berdua sulit bernapas. Ini sudah kelewat berbahaya. Aku harus berpikir cepat untuk mengatasi masalah ini. Ratu ular mulai menghantam tanah dengan ekornya, membuat rumah berguncang keras. Namun guncangan itu justru membuat asap racun itu mulai lenyap. Ratu ular, kau sudah sangat kelewatan membuat kekacauan di sini. Aku akan mulai serius sekarang. Hahaha, tunjukkan saja kekuatanmu yang sebenarnya, dasar jin tua jelek. Dan benar saja, jin itu mulai mengeluarkan aura magis cahaya biru yang lebih besar dari kedua tangannya. Pertarungan masih belum berakhir, dan di balik ketegangan itu otak Abu telah menemukan celah. Di part sebelumnya, sang jin mulai serius menghadapi sang ratu ular yang semakin beringas. Akhirnya ia mulai membuat dua bola aura magis biru dari kedua tangannya dengan ukuran besar. Dan dari dalam bola itu, meluncurlah serangan dahsyat yang diarahkan langsung ke sang ratu. Namun sang ratu tak tinggal diam. Ia mulai menembakkan serangan dahsyat dari dalam mulutnya. Dua kekuatan dahsyat pun saling bertemu di udara. Cahaya biru dan hijau bertabrakan menciptakan ledakan magis yang mengguncang sekitarnya. Kondisi ini nggak bisa dibiarkan. Kalau ini terus berlanjut, desa ini bisa hancur. Tiba-tiba muncullah sebuah ide cerdik dari kepala Abu Nawas untuk mengatasi masalah ini. Dengan langkah tenang, Abu Nawas mulai berjalan masuk ke dalam rumah. Saat Abu di dalam rumah, sang istri langsung memeluk erat Abu sambil berkata, Alhamdulillah, kau baik-baik saja suamiku. Aku sangat khawatir padamu. "Tenanglah istriku, aku baik-baik saja. Aku pulang hanya ingin mengambil sebuah cermin." Cermin untuk apa suamiku? Aku punya sebuah ide, menggunakan sebuah cermin untuk mengatasi masalah ini. Setelah itu dengan wajah tenang, sang istri pun memberikan cermin itu ke Abu Nawas. Sebelum pergi, Abu tak lupa mencium istrinya lalu bergegas berjalan keluar rumah. Saat di luar rumah, dengan suara lantang Abu Nawas berteriak ke Ratu Ular itu, "Hei Ratu Ular, kemarilah, aku sudah siap melawanmu." Sang ratu yang mendengar suara teriakan itu, merasa marah dan ia berkata, Berani sekali kau menantangku. Manusia kecil, kali ini kau akan binasa olehku. Ular menarik napas panjang, energi hijau terkumpul di mulutnya dan dor. Ia langsung menembakkan laser dari dalam mulutnya ke arah Abu Nawas. Dengan cepat Abu langsung mengangkat cerminnya dan laser itu pun menghantam cermin, lalu terpantul balik ke arah sang ratu. Sang ratu langsung kaget melihat serangannya terpantul balik ke arahnya sendiri. Dan akhirnya, laser itu pun langsung menghantam kepala sang ratu dan membuatnya hancur berantakan. Ular itu musnah oleh serangannya sendiri berkat kecerdasan Abu Nawas. Sementara itu, sang jin hanya bisa melongo seakan tak percaya kejadian yang baru saja dilihatnya. Namun seketika jin itu tersadar bahwa Abu Nawas memanglah lelaki yang sangat cerdas. Kecerdasanmu lebih hebat dari 1000 jurus sakti, Abu Nawas. Semua ini berkat bantuanmu Tuan Jin. Terima kasih banyak atas pertolonganmu. Lalu Abu memanggil istrinya keluar. Sang istri berlari dengan mata berkaca-kaca, lalu memeluk Abu erat. Pertarungan pun berakhir, dan keluarga Abu selamat dalam dekapan hangat. Kadang, kekuatan terbesar bukan berasal dari tenaga atau sihir, tapi dari kecerdikan, keberanian, dan kerjasama. Dengan hati yang cerdas dan peduli, masalah sebesar apapun bisa dihadapi bersama.